Bantu kami untuk berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Orang pas mau ditarik itu pertama ruhnya dari mana? Dari kaki. Kalau kakinya udah adem, tandanya ruh kakinya udah hilang. Sampai ke atas nih, nyebut ruh mah. Dari kaki terus ke atas. Dia masih ngap-ngapan, Pak. Masih ngap-ngapan. Yang Salma tuh gitu, masih gitu. Jangan kaget. Apa itu? Jangan gitu. Capean lagi. Orang lagi ngap-ngapan capean. Dia lagi tarik ruhnya itu. Dari kaki. Dari kaki. Kalau kakinya udah adem, jangan ditinggal. Dikit lagi tuh. Dikit lagi. Ngapain? Talkinin. Bengong lagi. Hah? Bego. Talkinin kalau nggak bisa baca Yasin, la ilaha illallah. Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang ketika akan meninggal dunia ngucapin terakhirnya la ilaha illallah, tak mati, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Gitu. Enak apa kagak? Enak, cuman Pak itu orang pilihan. Gak sembarangan orang. Apalagi suka ngomongin orang, ya usah, bener, usah, nggak mau. Kenapa? Dulunya suka ngomongin orang. Bagi ibu, saya ketemu abang tuh pakai baju. Ibu kaget nyebut barang lakinya. Astagfirullahaladzim. Latah gitu Bang Jamal. Latah udah biasa begitu. Makanya jangan biasain latah. Kalau kaget astagfirullah. Kalau nggak inna lillahi, dapat duit dari suami alhamdulillah. Mau gede mau kecil begitu. Jangan pas gede doang alhamdulillah. Pas kecil ya. Gerundang, orang bagus gitu, orang bersyukur namanya. Kalau yang belum punya laki, ya insya Allah saya doain. Boleh. Lanjut. Terus sampai mana? Orang yang bisa ngucapin la ilaha illallah orang pilihan. Sering ngucapin kalimat thayyibah kalau dapat nikmat. Kalau dapat musibah, kaget, melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Begitu, nanti pas meninggal dunia, insya Allah dia akan gampang Pak ngucapin la ilaha illallah. Begitu. Biasain, ya. Terus sampai ke atas Pak. Dia sampai sini, ruh ditarik, dicabut. Masih ngap-ngapan, kalau belum nyampe tenggorokan, dia masih ngap-ngapan baik. Karena ruhnya masih ada. Ketika nyampe tenggorokan, udah nggak terima, taubat nggak terima. Dia diem di lama juga sini di orang nih, orang mati lama juga. Baru pas sudah lama di ubun-ubun, plok. Kadang mata melotot. Kenapa? Karena dia ngikutin ruh dicabut. Oh, gitu. Pas mati masih melotot baik. Kan kaget, emang begitu. Kan kaget, emang begitu. Saya pernah Pak ngajiin. Awalnya mah dia lagi ngap-ngapan, nelpon saya. Di rumah sakit UIN. Pas saya nyampe sampai jalan, tengah jalan, nyampe suruh meninggal. Udah takut duluan. Harus sedih ini. Udah dibacain itu. Udah meninggal. Nah, pas meninggal, saya lihat itu matanya masih melotot. Karena ini yang nyuruh saya bingung dia. Ustaz udah nyampe, malah udah meninggal. Bagaimana ya Ustaz? Kan suruh pulang, gak enak ya nggak? Suruh juga saya, biar ada alasan juga dia. Ustaz, doain ya. Kamar mayat saya doain. Dia lagi melek, masih melek, ngotot mana ya. Habis saya baca doa, langsung saya bilang, merem, Ustaz kepalanya, merem. Merem itu benar, merem, langsung merem. Takut berarti? Iya, jangan takut. Makanya kita jangan takut kalau orang mati, melek jangan takut. Bacain doa, kan usap kepalanya, merem sendiri. Soalnya begitu. Dan emang dia melek itu karena mengikutin ruhnya dicabut. Saya pun sering banget
ngajiin orang mau meninggal dunia di ruang ICU Cipto Mangunkusumo. Ini rumah kencana internasional itu. Terus ke Pondok Indah, suruh baca. Sering banget ngajiin orang mau mati saya mah. Udah paham saya mah. Saya seneng begitu. Saya tahu. Ada lagi yang dari siang agak mati-mati. Malam jam 8 malam nelpon saya, Ustadz, ngapa nang? Nenek saya ngapa nenek lu? Orang sadar-sadar. Akhirnya orang mati-mati udah ngapa-ngapan. Kan bahasanya orang sadar-sadar. Ngapa nang udah kesini bacain doa begitu. Entar lu nang udah lagi mesen nasi goreng ini. Udah kan gue tinggal udah mesen dia apa kagak? Lagi ngaji lagi lapar gak enak. Dia ngaji mau udah kenyang. Ceramah juga lapar gak enak. Kode udah madang saya tadi. Itu terus yang talunang aku mau nasi goreng lu, habis dia yang agung, saya dia yang agung. Habis makan nasi goreng, baru saya pulang ke rumah neneknya, dikerubutin sama anak cucu mantunya. Emaknya bengong kapan baik. Kata mantunya, Ustaz, ini dari siang begini baik. Hah? Dari siang pak, sampai jam 8 malam ngap-ngapan baik, la yamutu wa la yahya. Hidup kagak, mati kagak. Orang sakaratul maut tuh. Apa sih artinya sakaratul maut? Sakaratul maut sukaro, mabok. Udah nggak inget lagi sama keluarga, udah lupa, udah nggak tahu. Orang di sakaratul maut tuh udah lupa. Makanya kita disuruh baca ya Yasin. Akhirnya saya bacain Yasin 2 kali, orang mempang. Masih hidup baik. Akhirnya saya begini, Ibu, Bapak nih orang tuanya ikhlas nggak kalau Allah berikan yang terbaik? Maksudnya kalau ya, betulnya ikhlas apa kagak? Ikhlas Ustaz, kencang banget begitu. Ikhlas Ustaz, udah capek dia dari siang. Ikhlas, udah ikhlas pikirnya ikhlas. Akhirnya, ayo kita baca Fatihah 41 kali. Kita baca Fatihah bareng-bareng untuk sama keluarganya. Saya yang mimpin. Habis itu saya baca doa yang nggak perlu doanya ibu tahu, ya nggak? Apa lo? Langsung berdoa, saya minta kopi. Bu, ngopi dulu keluar. Oh capek, iya dah Ustaz, keluar dulu. Kagak ada 5 menit saya ngopi. Langsung mantai Ustaz, lihat ibu saya. Hah? Langsung merem matanya meninggal dunia. Cepet. Sama saya mah nggak ada setengah jam kelar. Iya apa kagak? Itu anak mantu dari siang orang mati-mati. Mas saya setengah jam kelar. Karena ada keluarga ibu bapak yang ngap-ngapan baik orang mati-mati, telepon saya. Insya Allah, ya nggak? Cepat. Hidup lagi. Rata-rata jarang yang saya ngajin hidup lagi nggak ada. Rata-rata lewat. Tapi itu lebih baik buat dirinya, lebih baik ketimbang tersiksa. Begitu. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau keluarganya ada yang lagi ngap-ngap segala maut, kakinya udah adem, itu berarti dikit lagi jangan ditinggal. Sama kayak orang sakit Pak. Sakitnya ini berbulan-bulan. Awal sakit mah dia makannya banyak, ya nggak? Tapi suatu pas sudah setahun misalnya, tiba-tiba makanannya nggak dimakan, keluar lagi. Minumannya nggak diminum, keluar lagi, paham nggak? Tandanya dia rizkinya udah habis. Orang kalau rizkinya habis, dikit lagi mati. Yang ditinggal, paham nggak? Paham nggak maksud saya Pak? Awal sakit, makannya menambah. Kita kaget kadang, lu lapar apa sakit? Apa lu sakit apa lapar begitu? Pas sudah setahun udah lama nih berbulan, tiba-tiba wajahnya udah mulai berubah, pucat, makanan nggak bisa ketelan, minuman nggak bisa ketelan, tandanya rezekinya udah habis. Orang kalau rezekinya habis dikit lagi, teman saya paling dekat yang agung, malam Kemis udah nggak mau makan. Artinya apa? Babanya nih, makan keluar lagi, minum keluar lagi. Dalam hati saya, ya ini dikit lagi. Bener, pas malam Jumat, plek, meninggal dunia. Malam Kamis nggak masuk makanan minuman, malam Jumat, plek, meninggal dunia. Cepet, kenapa? Rezeki udah habis. Jadi kalau udah nggak mau makan kamu minum, jangan ditinggal tuh orang tua, keluarga. Dikit lagi, kadang begitu, kadang begitu, kebanyakan begitu kadang. Kalau wajahnya udah berubah. Tinggal bacain Yasin, ya enggak? Kalau nggak bisa baca Yasin, baca Fatihah. Kalau enggak, la ilaha illallah. Kata hadis, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinin orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu baik udah begitu mah nih Pak. Udah nggak ada harapan hidup lagi.
Dan dia pasti akan mati. Yang kita harapkan apa? Dia meninggal membawa iman. Itu pas saya ngaji Pak Domo, pas habis maghrib, dia lagi nyanyi, "Be, saya tinggal, Be." Besok mati Pak Domo. Besoknya mati. Habis diajiin, habis nyanyiin juga. Makanya orang-orang begitu, Masya Allah. Orang kaya nih Pak, sakit flu doang datang ke dokter internasional. Bisa 1 juta dia mah. Kenapa? Takut mati. Orang kaya takut mati. Kenapa takut mati? Karena merasa belum punya banyak bekal. Makanya dia flu dikit, batuk dikit, ke dokter internasional. Kalau kita, anak kita batuk, lagi batuk bodoh, tahan baik tong begitu. Udah ngap-ngapan baru dibawa ke rumah sakit. Kalau kita tuh ya paling beli bodrek yang 2.000, ya apa kagak? Tapi mahalnya obat, nggak jaminan sembuh. Saya punya teman Pak ceritanya, pilek nih meriang, dibawa ke rumah sakit yang mahal, habis 700.000, kagak sembuh. Dibawa ke klinik yang cuma 35.000, sembuh. Makanya jangan ngandelin itu. Makanya kita minta sama Allah kesehatan, kesembuhan melalui obat ini. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Begitu. Jadi ada wasilahnya, bukannya obat yang nyembuhin. Siapa yang nyembuhin? Allah. Begitu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini almarhumah Ibu Sri Maryam binti apa? Taman. Beliau insya Allah orang yang bahagia di alam kuburnya. Amin. Tandanya dia orang baik apa? Banyak yang ngedoain tahlilannya. Ya Pak kagak? Di rumahnya mana sih orangnya almarhum? Mana? Oh pojokan. Ya, jadi suaminya mana? Oh ini Bapak. Ya. Insya Allah beliau senang di alam kuburnya. Karena banyak yang ngedoain datang ini, banyak ini baik banget ini. Ibu-ibunya banyak banget ini. Masya Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak juga banyak. Bagus begini, Bu. Boleh nggak tahlilan? Ikut, boleh. Ibu-ibu juga boleh tahlilan. Saya ceramah di Rawakalong. Ibu-ibu sama bapak diajak tuh suami sama bininya. Ada 300 lebih yang datang. Istrinya banyakkan bininya, kayak ngaji bulanan. Sekelurahan. Saya datang, Masya Allah, banyak banget di Rawakalong. Bukit Dago, Pasar Jengkol. Turun dikit. Iya, itu udah habis Bukit Dago, ada gang ke kiri, itu Rawakalong. Ceramah di situ malam 3 hari. Masya Allah, jam 8 bulan mulai. Kata Ustadz, ini baik amat. Iya Ustadz, kalau si yang meninggal, ujung Rawakalong pada datang. Masya Allah. Dan dia datang nggak bawa tangan kosong. Ada yang bawa salak, ada yang bawa jeruk, begitu. Bukan datang lenggang doang. Datang bawa makanan. Jam 8 belum mulai kalian sono. 8:30 baru mulai. Tuh, yang siapin besok 300 sembako habis. Berarti yang datang lebih 300 orang. Guyubnya kuat di sono. Mudah-mudahan di sini juga kuat nih, alhamdulillah nih. Ini peladen juga bagus juga nih peladen. Peladennya malam juga ya tadi. 9, ya. Saya mau udah kedaga-daga dari rumah, tahu tinggalan. Baru baca Yasin. Yang udah pengalaman gitu. Iya, mana? Ini bagus begini nih. Ibu juga boleh tahlilan, boleh Bu, datang baik. Daripada di rumah baik nggak ngapa-ngapain. Ya apa kagak? Pilih sini tahlilan. Mau dengan tausiah Ustaz ganteng, ya apa kagak? Jadi kita kudu ngeliung begini tahlilan, ya nggak? Jangan di rumah baik. Emang ada aliran yang bilang ini bid'ah, ada. Yang bilang tahlilan nggak nyampe orang udah mati, ngapain didoain? Ada Bu aliran begitu. Itu masjidnya pinggir itu belakang BP. Yang sholat bukan orang Peladen itu, orang mana-mana. Buktinya apa? Bawa mobil sholatnya. Berarti orang jauh kan. Kalau orang Peladen nggak mungkin bawa mobil. Mobil mana? Angkut kardus sejamal. Orang mana-mana sholat di situ. Dia mah kagak pernah tahlilan kalau meninggal tuh keluarganya. Ini udah masing-masing. Ya Allah, kalau masing-masing kenapa ada sholat jenazah? Ayo, gak usah nyari Al-Quran dalil orang tahlilan mah. Sholat jenazah baik, itu dalil orang masih hidup, masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal. Mana dalilnya? Bacaan ketiga, takbir ketiga kalau orang sholat jenazah. Allahumma ghfir lahu wa'afihi wa'fu anhu.
Ya Allah apa artinya? Ampuni si mayat, ya nggak? Rahmati si mayat, maafkan si mayat ya Allah. Itu doa dipanjatin dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah mati meninggal. Dalil tuh bahwa doa nyampe. Kayak begini tahlil nih, baca Yasin, bertahmid, takbir, tahlil, nyampe nggak kepada almarhum? Nyampe. Nyampe. Kalau balik lagi kan? Nyampe. Kali balik lagi. Nyampe. Itu ada ustadz yang bilang kagak nyampe, dia belum mati bu, matiin, bunuh. Kita doain gitu, nyampe apa kagak? Pasti nyampe. Seneng ahli kubur kalau didoain dari orang yang masih hidup, bukan hanya keluarganya, orang lain juga nyampe, gitu maksudnya. Kadang ada mana dibilang begini, apa idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin, katanya begitu. Terus dibilang awalatin sholihin yad'ulah. Doa anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Hanya doa anak doang, yang lain kagak nyampe. Salah, sesat itu. Nyampe aja doa anaknya, doa suaminya, doa istrinya, doa kerabat saudaranya, tetangganya, nyampe. Kalau dipanjatin dari orang masih hidup ke orang meninggal dunia, nyampe. Kita mah dari dulu begitu, dari dulu nih kita nih, paham nggak? Orang tua kita nih, nenek moyang kita ngajarin begitu dulu. Kalau yang meninggal tahlilin. Jangan dijamin baik, main kesian emang kucing. Mati dikuburin udah jadi baik. Dan kita mah manusia butuh doa. Nabi ini habis nguburin ya sama sahabat, ini hadis sahih. Habis nguburin Nabi langsung sama yang lain pada pulang, langsung Nabi diam di atas kuburan sahabatnya. Lalu Nabi fakabiru, Nabi takbir, baca wasabbihu, tasbih dibaca sama Nabi, diikutin sama sahabat-sahabat terdekat Rasulullah. Terus apa? Ditahlilin, ditakbirin, tahmidin, tasbihin sama Nabi, diikutin sama sahabat. Lalu dibaca doa sama Nabi. Lalu sahabat nanya habis baca itu di atas kuburan, ya Rasulullah, kenapa engkau baca tahmid, tahlil, takbir, tasbih di depan kuburan mayat sahabat kita ini ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ini saya khawatir nanti dia dihimpit oleh digencet di alam kuburnya. Aku khawatir kalau aku nggak baca itu dia akan digencet, sehingga aku bacakan itu semoga Allah lapangkan kuburnya sehingga dia nggak digencet di alam kuburnya. Begitu kata Rasul. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi itu Nabi udah tahlilan dulu dari dulu. Udah kita jangan rubah-rubah dah pokoknya. Kan yang baru Ustaz baru datang nih ngontrak di sini, yang pengen berubah-ubah jangan mau diikutin. Mas, trayeknya di sini mah tahlilan. Trayeknya di sini mah muludan. Di mah ruahan. Kalau buka trayek di sono di Papua. Gak ada orangnya. Kebon sono begitu. Kita harus tegas, Pak. Kenapa? Karena ada masjid dicolong sama dia. Di Al-Barkah no. Kalau kita mau jalan baru UPJ sebelah kiri, kanan UPJ, kiri Sukabakti no, Serua. Itu ada Masjid Al-Barkah. Dulunya orang Betawi yang megang, bisa habis zikir, habis sholat zikiran, tahlilan malam Jumat. Ada orang anak muda bikin kajian jam 9 pagi di situ. Lama-lama ngajak teman banyak di situ, seneng dia. Akhirnya masjid diserahin ke anak muda yang beda aliran sama kita. Ini masa habis sholat nih, assalamualaikum, kagak ada tahlilan, diem baik. Dipelototin jamanya di belakang. Paling bisa saya bantu Pak, begitu namanya. Begitu malam Jumat kagak ada tahlilan. Bulan apa? Mulud kagak ada. Muludan hilang Pak, sepi Pak. Itu orang yang Betawi dari atas yang di situ pindah ke Masjid Al Muslimin Haji Tiri itu, sholat Jumatnya di situ. Depan Bintarohir. Kenapa? Karena dia nggak betah soal di sono nggak ada zikirannya. Makanya di sini mah jangan ada yang rubah. Ustadz dari mana-mana datang silakan, tapi jangan merubah tradisi yang udah berjalan di kampung kita, betul? Begitu benar saya demen kalau begini nih. Jaga tradisi nenek moyang kita. Insya Allah berkah, ya apa kagak? Tapi kalau kamu boleh begini nih, kita jadi kenal sama tangga, jadi saling negor, ya apa kagak? Nggak jadi ketemu kita. Coba kalau nggak ada tahlilan, nggak ada muludan, nggak ada rejeban, nggak ada rawahan, lah masing-masing hidup kita nggak enak, ya apa kagak? Untung ada kayak gini, mau ada tahlilan, kemarin muludan kita, ya apa kagak? Nanti ada rawahan, apa rejeban, adain baik walaupun sederhana. Yang penting kita pada kumpul begitu, guyub.
sekali kubur mah Pak, itu dia pengen mah didoain, pengen banget didoain. Kata hadis, al mayyitu kal ghariqil mughawis, mayat itu seperti orang yang tenggelam. Dia nungguin doa dari orang yang masih hidup, dari keluarganya, kerabatnya, temannya. Ada Pak seorang anak yang ibunya meninggal dunia. Dia pengen tahu nih sedekahnya nyampe apa kagak. Jadi gini Pak, kita ngirimin pahala bisa lewat bacaan Quran, bisa lewat kalimat thayyibah, bisa dengan sedekah, gitu Pak enggak? Jadi sedekah misalnya jeruk 2 kilo, kita sedekahin sama tangga, fakir miskin gitu ya. Nanti pahalanya niatin buat almarhum, sebutin namanya tuh begitu. Nah, ini abang, ibunya udah meninggal, abangnya pengen tahu nyampe apa kagak sedekahnya. Dia sedekah Pak, buat pahala ibunya yang udah meninggal. Pasti lu sedekahin. Siapa? Ternyata ngimpi adiknya yang ngimpiin sama ibunya. Tolong bilangin kakak kamu bahwa kirimannya udah sampai kepada ibu. Tuh. Jadi yang sedekah mah nggak didatengin sama mamanya, abangnya, justru yang didatengin adiknya. Itu suruh bilangin mamanya bahwa kiriman abangnya udah nyampe. Jadi itu Pak, sedekah boleh. Kalau malam Jumat kita malas baca Yasin nih, aku lagi capek, ganti sama sedekah. Mau 10.000 kek buat apa? Ponakan, bocah gitu. Boleh. Dah bocah mah kasih 10.000 gede banget itu. Iya, apa janda? Ya nggak janda tua. Bukan yang muda. Boleh apa kagak? Boleh banget. Robal baroya astaghfiru minal ya astaghfirullah rabbal roya astaghfirullah minal. Jika ajal tiba, semua tak berdaya, tak ada yang kuasa menolak kehadirannya. Nafas tersengal lelah, saatnya harus berpisah. Ya Allah, matikan dengan husnul khatimah. Ya astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal. Hidup di atas dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka kita kan selamanya. Hidup tiada guna jika berlumur dosa. Taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal. Kadang tak terasa berlinang air mata, ingat waktu dan masa terbuang sia-sia. Hari terus melangkah
badan semakin lemah. Ya Allah, matikan dengan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal oh ya Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Buat kedua orang tua kita, Rabbana ghafir lana wali walidina. 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 Saat mereka ada, hamba berpura-pura, terkadang membantah nasihat keduanya. Kini telah tiada, sesal pun jadi hampa. Jangan jadikan hamba anak durhaka. Rabbana ghafir lana wali walidina. 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 Pengorbanan mereka takkan ada balasnya. Ikhlas tiada tara, tak berharap apa-apa. Asal anak bahagia menuju cita-cita. Muliakan mereka, masukkanlah ke surga. Rabbana ghafir lana wali walidina. Lapangkanlah kuburnya, terimalah amal ibadahnya ya Allah. Ampuni kesalahan dosa-dosanya ya Allah. Rabbana ghafir lana wali walidina. Rabbana ghafir lana wali walidina. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal roya. Astaghfirullah minal ya. Astaghfirullah Rabbal roya. Astaghfirullah minal. Alhamdulillah, terima kasih. 10 lewat. Mudahan apa yang disampaikan bermanfaat.